Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Fortiana Utagaol, NIM 21011348669 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Angkatan 2021. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal. Ada 5 topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi interpersonal, yang kedua proses komunikasi interpersonal, yang ketiga model komunikasi interpersonal, yang keempat yaitu siklus dalam komunikasi interpersonal, dan yang kelima contoh dari komunikasi interpersonal. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Sebagai langkah awal dalam mendefinisikan komunikasi interpersonal, kita mungkin dapat memahami interpretasi interpersonal dari sebuah kata interpersonal, di mana kata itu terdiri dari inter yang berarti antara dan personal yang berasal dari persona yang berarti orang. Jadi bisa diartikan bahwa komunikasi interpersonal sebagai transmisi pesan antara orang atau individu. Deddy Mulyana dalam Warinanggi 2016 mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi tatap muka, di mana setiap partisipan dapat merekam secara langsung setiap reaksi, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu proses komunikasi interpersonal. Proses komunikasi adalah langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana kegiatan komunikasi berlangsung. Secara sederhana, proses komunikasi digambarkan sebagai proses yang menghubungkan pengirim pesan dengan penerima pesan. Proses ini terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, keinginan dalam berkomunikasi. Seorang komunikator memiliki keinginan untuk berbagi ide dengan orang lain. Yang kedua, yaitu encoding oleh komunikator. Encoding ini adalah sebuah proses pembentukan isi pikiran atau ide yang menjadikan simbol-simbol atau kata-kata sehingga komunikator merasa yakin tentang pesan yang terorganisir dan cara penyampaiannya. Yang ketiga, yaitu pengiriman pesan. Untuk mengirim pesan kepada orang yang diinginkan, komunikator dapat memilih sarana komunikasi seperti telepon, pesan teks, email, surat, atau tatap muka. Yang keempat, yaitu penerimaan pesan. Komunikan menerima pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Yang kelima, yaitu decoding oleh komunikan. Decoding ini adalah proses di mana kita harus memahami pesan. Jika semuanya berjalan dengan baik, komunikator dengan tepat menginterpretasikan pesan tersebut yang diterima oleh komunikator dan dapat memberikan simbol makna yang sama seperti yang diharapkan oleh komunikan. Yang keenam yaitu umpan balik. Setelah menerima dan memahami pesan, komunikator di sini dapat memberikan sebuah respon atau umpan balik secara baik. Dengan umpan balik ini, komunikator dapat mengevaluasi efektivitas komunikasi. Yang ketiga yaitu model komunikasi interpersonal. Model adalah sebuah representasi dari sesuatu dan bagaimana ia dapat bekerja. Wood 2013 menjelaskan terdapat beberapa model dalam komunikasi interpersonal, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu model linear. Model pertama komunikasi interpersonal ini digambarkan sebagai bentuk linear atau searah dalam sebuah proses di mana satu orang dapat mempengaruhi orang lain. Model ini merupakan model verbal yang terdiri dari 5 pertanyaan yang berguna untuk menggambarkan urutan kegiatan yang membentuk suatu kegiatan komunikasi, yaitu yang pertama, siapa, yang kedua, apa yang dikatakan, yang ketiga, sedang berbicara di mana, yang keempat, berbicara pada siapa, dan yang kelima, apa dampak dari pembicaraan tersebut. Baiklah, model linear ini memiliki kelemahan karena terjadinya komunikator atau lawan bicara yang tidak memberikan efek apapun atau tidak adanya timbal balik. Bahkan
Jika itu hanya reaksi nonverbal seperti mengangguk, menggelengkan kepala, ekspresi wajah, dan lain-lain. Ada kesalahan dalam model linear ini yang dapat menunjukkan bahwa proses mendengarkan sebagai langkah setelah berbicara. Padahal, berbicara dan mendengarkan adalah dua proses yang terjadi secara bersamaan dan tumpang tindih. Yang kedua yaitu model interaktif. Model interaktif ini menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses di mana pendengar dapat memberikan pesan. Meskipun model interaktif ini merupakan perpanjangan dari model linear, sistemnya masih melihat komunikasi sebagai sebuah rangkaian di mana satu orang adalah pengirim pesan dan yang lainnya adalah penerima pesan. Di balik respon terhadap pesan yang disampaikan oleh medium, model interaktif ini dapat memahami bahwa medium dapat menciptakan dan menerjemahkan pesan secara pribadi. Meskipun model interaktif ini merupakan evaluasi dari model linear, sistem tetap melihat komunikasi sebagai suatu rangkaian di mana satu orang sebagai pengirim pesan dan pihak lainnya sebagai penerima pesan. Padahal, orang yang dapat terlibat dalam sebuah proses komunikasi dapat bertindak sebagai pengirim dan penerima pesan. Yang ketiga, yaitu model transaksional. Model transaksional ini menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan peran yang berbeda-beda yang dimainkan oleh seseorang dalam proses interaksi. Yang keempat, yaitu siklus hubungan komunikasi interpersonal. Dalam proses komunikasi interpersonal, pastinya akan terjalin hubungan interpersonal, di mana ketika frekuensi orang berkomunikasi lebih sering daripada biasanya, akan terjadi proses keintiman atau orang dapat mengenal satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan interpersonal akan terdapat siklus ketika menjalin hubungan interpersonal. Siklus ini memiliki arti yang berupa proses kesinambungan dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Sedangkan hubungan interpersonal sendiri bermakna sebuah siklus yang dimulai dari perkenalan menuju kebersamaan, menuju perpisahan, dan kemungkinan kembali menuju kebersamaan. Pada setiap tahap di dalam suatu hubungan, komunikasi ini merupakan aspek yang berperan sangat penting. Adapun siklus dari hubungan interpersonal adalah yang pertama yaitu tahap perkenalan, yang merupakan usaha-usaha yang sangat awal yang kita lakukan dalam percakapan dengan seseorang yang baru kita kenal. Tujuannya adalah untuk mengadakan kontak dan menyatakan minat. Biasanya komunikasi ini dilakukan dengan hati-hati dan konvensional. Dalam tahap ini pastinya diawali dengan sebuah percakapan ringan untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Contohnya dapat memperkenalkan nama masing-masing, bercerita tentang hal-hal yang menarik minat dan atensi sesama. Yang kedua yaitu tahap penjajakan. Tahap penjajakan adalah fase di mana kita dapat mencoba topik-topik percakapan untuk dapat mengenal satu dengan yang lain. Biasanya kita banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berbasa-basi. Tujuan di sini adalah untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan di antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang aman. Hubungan akan lebih menyenangkan jika dalam tahap ini dapat berhasil dibangun kepentingan-kepentingan yang sama. Suka atau tidak suka, kebanyakan hubungan kita mungkin tidak berlangsung lebih jauh dari tahap ini. Yang ketiga, yaitu intensifikasi. Pada tahap ini menandai awal keintiman berbagi informasi pribadi dan awal informalitas yang lebih besar. Perubahan dapat terjadi dalam perilaku komunikasi verbal maupun nonverbal. Secara verbal, derajat keterbukaan dalam membuka diri lebih besar. Misalnya, kedua orang tuaku bercerai atau aku jatuh cinta padamu dan sebagainya. Perubahan komunikasi nonverbal menjadi lebih intim terlihat dari kedekatan fisik tangan yang berpegangan tangan, kontak mata yang lebih sering, dan kegiatan yang menandakan kedekatan. Yang keempat yaitu pengikatan atau bonding. Pengikatan di sini merupakan tahap yang lebih formal atau ritualistik, di mana dapat berbentuk pertunangan atau perkawinan namun berhubungan tetap, juga merupakan suatu bentuk pengikatan.
Yang kelima yaitu contoh komunikasi interpersonal. Bisa kita lihat contoh pertama pada gambar di samping, yaitu kakak dan adik yang sedang berbincang sambil bergurau. Yang kedua adalah perbincangan dosen dan mahasiswa saat bimbingan skripsi, seperti gambar di samping. Dan yang terakhir adalah dialog antara dokter dan pasien saat kontrol masalah penyakit, seperti gambar di samping. Ketiga contoh ini adalah komunikasi interpersonal. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 5 topik pembahasan dalam komunikasi interpersonal. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bye-bye!